wal maqalatus salisata asyrata. Makalah yang ke-13. Kila den aturake apa hamul arif as-sana wa hamuz zahidi ad-du'a. Hamul arif utawi sejane wong kang makrifat maring Allah. Hamul arifi utawi sejane wong kang makrifat maring Allah iku as-sana'u ngalem memuji maring Allah. Ai muradul arif billah utawi kekarepane wong kang makrifat kelawan Allah iku asanahu alam memuji Allah ing atase Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah bijamili sifatihi kelawan keindahane pira-pira sifate Allah. Rumik yang non kabel itu enak ora? Keren, cetor. Metro mana? Suwe-suwe lambe itu pegel. Kesetrum yo kayak gue ya, masuk aku sih kesetrum. Bismillahirrahmanirrahim. Cetok iki ya. Hamul arifi as-sana'u ay muradul arifi billah as-sana'u 'ala Allah ta'ala bi jami' sifatihi. Wa hamuz zahidi utawi sejane wong kang zuhud, wong kang ahli topo. Zuhud itu maknane topo. Iku ad-du'a donga nyenyuwun. Siapa zahid? Siapa orang yang zuhud? Ai muradul mu'ridi tegese kekarepane wong kang mengo anizaidi saking barang kang luweh ala qadril hajati ing atase kira-kira hajate wong. Hajat minat dunya saking dunya bikol bihi kelawan atine wong iku ad-du'a dunya utawa penyuwun. Wa huwa taliduna sing dimaksud donga ning kene iku at-tadharru DP mendekat ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala bisu alima kelawan nyenyuwun barang nyenyuwun perkara ngindahu kang ana sandingi Allah bayane minal khairi
nyatane kebagusan. Li'anna hamal arifi krono sak temene sejane wong kang ma'rifat maring Allah iku rabbuhu pangerane arif. Lasawabu ora ganjaran walal jannatu lan uga ora swarga. Wa hamzani utawi sejane wong kang zuhud iku nafsuhu awak dirine wong ae manfaatu nafsi tegese manfaati maring awak dirine wong minasawabi saking ganjaran wal jannati lan swarga. Fafarqun mongko iku beda bainaman ing dalem antarane wong himmatuhu kang utawi sejone man iku al-khuru bidodari wa man lan wong himmatuhu kang utawi sejane man iku raf'us suduri keangkate aling-aling atau ilange aling-aling. Iki tingkat-tingkat atau makomnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Makom kedudukan yang pertama adalah orang yang arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah. Yang kedua adalah orang yang zuhud. Perbedaannya ya ada jauh sekali. Jadi orang yang arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah itu orang-orang yang orientasi hidupnya itu hanya memuji kepada Allah, sama sekali tidak memikirkan pahala atau balasan atas perilaku yang dilakukan. Kesusahannya orang makrifat kepada Allah itu ketika sedetik saja kalbunya itu berpaling dari Allah. Baik tingkatan subur, wong sing makrifat, orang yang kenal dengan Allah. Lah proses menuju ke arif billah itu melalui tahapan-tahapan yang luar biasa, tidak mudah. Yang jelas dia pertama kali harus menghilangkan semua hal-hal potensi buruk yang ada pada dirinya, nafsu-nafsu jahat yang ada pada dirinya. Jadi takhalli itu menghilangkan. Menghilangkan apa? Menghilangkan potensi jahat, potensi buruk yang ada pada dirinya. Sifat ujub, sifat riya, sifat sombong, sifat merasa, itu semua dihilangkan. Ketika potensi-potensi buruk itu sudah hilang dari dirinya, kemudian diisi dengan sifat-sifat baik, jenenge tahalli.
Tahalli itu menghias. Menghias dengan sifat-sifat baik, husnudzon, kemudian merasa rendah, khusyuk, tadarrur, merasa bahwa dirinya tidak bisa mengerjakan apa-apa tanpa kekuasaan Allah. Sampai kemudian pada tahap tajalli, penampakan kekuasaan Allah. Dia berdiri di pintunya, pintu kekuasaan Allah, sampai kemudian Allah yang merengkuhnya, Allah yang merangkulnya masuk ke dalam kekuasaannya. Disitulah nanti dia akan menjadi orang yang ma'rifat billah. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, itu semua karena Allah semua. Makanya kalau dalam apa itu hadis itu kan ada mal iman, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Apa yang dimaksud dengan iman? Apa yang dimaksud dengan Islam? Islam antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah. Mal iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Mal ihsan, apa yang dimaksud dengan ihsan? An ta'buda ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Gising diarani makom musyahadah, makom ningali, makom melihat. Engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa masuk makom ini, ketika engkau tidak bisa melihat atau mata batinmu tertutup dari Allah, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah itu melihatmu. Engkau beribadah seolah-olah engkau dilihat oleh Allah. Itu jadi makom muraqabah. Kowe nek dadi sufi kudu nglakoni jalan-jalan itu. Ya delok potongane ngelih ora kuat. Sing rada pakus potongan dadi sufi iki nek ngandri. Gue nek sufi ini suka film mati ya tadi. Nah ini nanti kalian akan lebih detail ketika sampean masuk thariqah. Nanti akan dibimbing oleh seorang guru yang namanya mursyid. Mursyid itu orang yang menunjukkan jalan. Anda nanti akan menjadi seorang salik. Apa itu salik? Orang yang berjalan menuju kepada Allah. Proses ritualmu namanya suluk. Sing laku jenenge salik, sing proses perjalanannya namanya suluk. Anda harus menghajar semua potensi-potensi jahat yang ada pada diri. Ketika mau iso nglakoni apa arep riak sithik tumpas, mau merasa ujub sedikit tumpas, semuanya dihilangkan, dikembalikan. Anda dalam titik nol bahwa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan untuk mengerjakan kebaikan ataupun meninggalkan kemaksiatan
tanpa atas izin Allah. Dihilangkan semua. Jadi kepentingan pribadi nafsu itu dihilangkan semua. Itu takhalli itu. Nek kuwi seakan mlebu sithik ae sampai tidak akan bisa naik pada tataran yang berikutnya, makom berikutnya. Nanti masih banyak makom perjalanan itu. Makanya seorang arif billah itu orientasi terbesar hidupnya adalah hanya ingin dekat dengan Allah. Dan yang ada dalam pikirannya itu hanya memuji betapa indahnya, betapa hebatnya sifat-sifat Allah itu, karena mereka kenal. Kenapa kita tidak bisa memuji kepada Allah dengan pujian yang bagus? Karena kita tidak benar-benar kenal dengan Allah. Jadi berinteraksi paling enak itu adalah ketika Anda bertemu serabung mukhalif, interaksi dengan orang-orang yang ma'rifat billah. Karena semua urusan dunia itu tidak akan ngaruh dalam dirinya, tidak akan merusak hatinya, tidak akan merusak pikirannya. Kabeh baliknya kekuasaan Allah. Makanya tidak heran ketika seorang arif billah itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Iya dong, murid begini muji. Sementara Az-Zahid itu masih di bawah tataran itu. Zahid itu orang yang zuhud itu masih menginginkan pahala, upah, jasa, balasan dari apa yang dia lakukan. Padahal Zahid sendiri, orang yang zuhud sendiri, itu adalah orang-orang yang sudah melepaskan kebutuhan sekunder dalam hidupnya. Tetapi proses yang dia lakukan, ritual yang dia lakukan, itu masih mengharapkan balasan. Zahid itu, orang zuhud itu, orang yang tidak mau pengen kebutuhan sekunder. Dia hanya mau mengerjakan atau mau melakukan sesuatu yang itu sifatnya itu harus. Misalnya wong kuwi ora mangan, kuwi kok mati, ora mangan itu kok lemes, itu kadarnya berapa hari? Cukup hanya untuk sebagai kekuatan tubuhnya untuk beribadah, itu yang dia lakukan. Jadi orang ceritanya wong zuhud kok panganane kurang atau panganane kuarakan itu apa? Pakaian yang dia sandang itu hanya sesuai dengan kadar kebutuhan dia, tidak ada lebih. Itu zahid. Al-mu'rid an qadril hajah, karena sesuatu yang lebih yang tidak dibutuhkan secara primer, secara pokok, itu hanya akan menjadi syawahil. Syawahil itu hal-hal yang merusak, hal-hal yang mengganggu dalam hatinya. Jadi semua aneh-aneh wong zuhud. Itu saja zahid itu dalam amaliyahnya, dalam afalnya itu masih mengharapkan balasan dari Allah. Jadi le salat, le ibadah, le ritual itu ngarepe ganjaran oleh surga. Kepentingan dirinya itu masih. Lah nek kowe itu ora mlebu kabeh, zuhud yo ora, ngarif apa meneh. Jadi ben wong ki mawas diri biar kita itu orang gampang susu sombong gitu. Bahwa ternyata kalau toh kita
kita itu sudah bisa melakukan ritual-ritual yang banyak, ternyata kalau dalam maqamat, dalam kedudukan para sufi itu kita masih belum naik melangkah ke satu tahap saja, belum bisa naik. No. Jadi asik kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang model seperti ini. Oh enak ini serabut ini. Jadi orang meruwet nih, orang meruwet. Tingkat kepasrahan yang tinggi kepada Allah, tingkat keyakinan yang tinggi kepada Allah. Di koyo-koyo syariat itu rapatnya kanggo koyo. Enaknya serawung kalau ngomong semua dulu. Lalu bisa ketemu orang yang tidak tahu. Ayo mungkin yo, itu beda. Maka tataran tertinggi itu bukan meminta, tapi memuji. Posisi terdekat Anda kepada Allah itu bukan Allahumma, tapi Subhana. Wiridan sehat itu juga Allahumma, tapi Subhana. Subhana itu memuji, Allahumma itu meminta. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Sampai malaikat itu kerepotan ngitung pahalanya. Kadang sahabat sendiri dan kui. Sampai kui dan apa lho kan? Kok malaikat sampai kerepotan nulis ganjaran sampeyan. Kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi hada khalqihi wa ridha nafsihi dan seperti kalimat. Ya. Itu kalau tataran kita. Orang usah ada ngono ya rasanya. Usaha kita bagaimana agar potensi jahat yang ada pada diri, nafsu jahat yang ada pada diri itu sebisa mungkin kita tundukkan. Perasaan ujub, perasaan sombong, perasaan merasa bisa, perasaan bahwa aku itu dihilangkan dan diganti dengan perasaan-perasaan yang itu lillahi ta'ala, husnullah, merasa rendah diri di hadapan Allah, bahwa tidak ada yang terjadi di alam raya ini tanpa campur tangan, tanpa kekuasaan, tanpa kekuatan Allah. Kita belajar di tahap itu saja, sampai kemudian Anda menemukan seorang guru yang akan bisa membimbing proses perjalananmu menuju kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatur rabi'ata asyarata, utawi maqalah sing nomor 14 an ba'dul hukama, saking riwayat saking sebagian ulama ahli hikmah. Siapa hukama? Ayat tibatul qulubi, tegese pira-pira doktere ati. Wahum utawi hukama iku al-auliya'u, piro-piro kasih Allah, para wali. Dawe ba'dul hukama man utawi sapane wong iku tawahama lamun nyono-nyono sapa wong. Nyono-nyono yen ana lahu ing sak temene iku tetep kedue man wali yang ana penolong. Aula lan luwih utama minallahi katimbang Allah. Qallat mongko sithik mongko kidik apa ma'rifatuhu weruhe man ngertine man kenale man billahi lawan Allah. Wal makna temanane iku man utawi sapane wong iku dona lamun nyono sapa man lahu ing sak temene iku tetep kedue man nasiron ana penolong.
aqraba kang luwih parek minallahi ketimbang Allah, wa sarolan luwih akeh apane nusrokan pertolongane minhu ketimbang Allah. Fa innahu monggo satemene man iku lam ya'rif ora kenal sapa man Allah Allah taala. Siapa orang yang menyangka bahwa ada yang menolong dirinya dalam segala urusan selain Allah, sungguh dia tidak kenal dengan Allah. Nah, ini gampang ngomongnya ya, kalau ngalornya telepon. Karena manusia itu kalau memang belum dibersihkan watak-watak jahat yang ada pada dirinya, yaitu dakwal fadl, pengakuan kelebihan, pengakuan keutamaan yang ada pada dirinya yang akan mengemuka. Lu aku lu bodoh ini renen aku harus kacau lambe. Kampus ini orang mimpin aku harus kabeh. Musola ini orang aku sih jadi ketuanya harus kabeh. Masyarakat ini tak tinggal, wah jahiliyah kabeh. Aku mengenyampingkan Allah. Dalam segala kehidupan, sektor kehidupan, entah itu senang, entah itu susah, lebih-lebih ketika kita sedang berada dalam masalah, maka tiada yang bisa memberikan pertolongan sebaik pertolongan yang diberikan Allah. Makanya justru seneng sambat karo wong. Nah harus sambat oleh Gusti Allah. Iya kan na'budu wa iya kan nasta'in. Tenang cekelono. Tenang cekelono. Sambatkanlah, keluh kesahkanlah segala problematika kehidupan yang kau alami itu hanya kepada Allah. Ya Allah, pun lulus Gusti dari yang gambaran kartu Jonopo. Ya sambatkan Gusti Allah. Ya Allah, pun lulus Gusti orang yang gambaran kesehatan bung sopo. Sambat Gusti Allah. Aja sambat karo wong, sambat karo wong men dimelasi tok. Ngono, melas ya aku turut prihatin. Aku dhewe yo padha. Ora enak sambat karo wong iku enak. Padahal wis sambat iki wis mengeluarkan segala keberanianmu untuk sabar. Menurut dibelasi tak. Sambatan yang Gusti Allah, nangis yang Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rasakanlah bahwa Anda itu, kita itu benar-benar seorang hamba, seorang makhluk yang sedang menderita, yang sedang memohon pertolongan atas kesusahan, atas kesulitan dalam hidup. Semua hal. Ini hadis awal itu. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum fi sa'idin wahidin fasa'alu fa'atahu masuklahu ma naqasa fiha illa al-mikhyah. Kecuali hanya satu jarum yang dicelupkan ke lautan, netesnya air yang
yang mengikut di jarum itulah hanya mengurangi sedikit dari banyaknya air dalam lautan. Sealam dunia wong jaluk ning Gusti Allah ora bakal ngurangi kekuasaan Allah, kekayaan Allah. Maka ajukan segala problematika hidupmu itu hanya kepada Allah. Kenallah Gusti Allah. Lu nek ra iso kenal karo Gusti Allah, kenal karo wong sing kenal karo Gusti Allah. Kun ma'allah, fa in lam takun ma'aman ma'allah. Kalau kau tidak bisa kenal dengan Allah, kenalah dengan orang yang kenal dengan Allah. Oh no. Golek ana wong-wong sing kenal karo Allah, wis sandaran karo dene. Gandul iki slamet uripmu. Ya karena kita sadar diri dengan betapa banyaknya hijab tutup yang menghalang-halangi antara keberadaan kita dengan Allah karena berbagai maksiat yang kita lakukan. Ya itu disadar diri nego. Makanya nek ngomong nyapo dadak ngamini donga-donga wong donga langsung nek Gusti Allah iki mesti roh dongamu. Iya nek kowe kenal Gusti Allah, kowe kenal Gusti Allah ora kenal. Justru kesombonganmu itu tidak mau mengamini doa orang lain itu yang akan menutupmu. Syekh Ma'ruf Al-Qarhi wali besar itu masih hitung paman kalau tidak salah dengan Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Melaku kalau santri ini jalan-jalan di pasar. Waktu itu Syekh Ma'ruf sedang berpuasa. Dari pasar itu orang konsep membagi minuman. Siapa mau minum air ini mudah-mudahan akan dimudahkan urusan Allah, mudah-mudahan. Pokoknya doa itu terucap dari orang yang bagi minuman di pasar. Syekh Ma'ruf itu paling besar, nyedak lono, melok ngombe. Diprotes yang murid itu, Syekh jenengan kan poso. Saya husnudzon berprasangka baik atas doa-doa yang dia lantunkan. Boleh jadi Allah mengijabah atas doa-doa yang dia berikan. Lah aku ngarep-ngarep kuwi. Dadi wong niku nek saya tahapannya semakin tinggi makomatnya, dia semakin membumi, semakin tunduk, semakin sirna bahwa dirinya tidak ada, semakin tidak bisa melihat dirinya, itu semakin dhuwur tingkatannya melihat. Semakin ada pasang. Suami wong kok saya sombong, saya kemplelet, kuwi dudune nek dhewe derajate gede. Nek kene iki sing iso ngene iki ping aku, liyane gak ono sing iso. Wong iki ndek banget dikatakan. Ya. Makanya kita Yesus piro kadare seberapa kemampuan yang bisa kita lakukan, yes lakono. Ini ora iso sepadan niku, dudu potongan wali ya angel banget. Ade iki sopo. Terus meneh ada maksiat menawa wis apik. Iki kan ngono wali. Lah nek wong sing model-model ngene iki yo kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya itu penuh dengan mutiara-mutiara hikmah dan akan bisa
mempengaruhi orang-orang sekitarnya. Wa man utawi sapane wong iku tawahama lan menyono sapa man anallahu ing sak temene iku duwe man aduan ana musuh ada kang luwih musuhi min nafsihi. Aduan duwe musuh ada kang luwih musuhi min nafsi ketimbang nafsune man, ketimbang awak dhewe man. Kolak mongko kidik apa ma'rifatuhu kenale man binafsihi kelawan awak dhewe man. Ae wa man utawi sapane wae iku dzona menyono sapa man anallahu ing sak temene iku tetep duwe man aduan ana musuh akwa kang luwih kuat min nafsihi ketimbang nafsune man. Al-ammarati kang akeh perintahe maring elek maring kealanan walawamati lan winodo faina mongko sak temene man mongko sak temene man iku lam ya'rif ora kenal sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Orang siapa yang menyangka bahwa dia punya musuh lebih kuat daripada nafsunya sendiri, maka sungguh dia tidak kenal dirinya sendiri. Musuh terbesar, musuh terberat dari manusia itu adalah nafsunya sendiri. Bahkan nalika Kanjeng Nabi itu pulang dari memenangkan pertarungan di Badar, dawuh yang sahabat kita baru selesai memenangkan pertarungan, selesai kita berjihad membela agama Allah, dan kita akan bertarung melawan pertarungan yang lebih besar lagi, yaitu bertarung dengan nafsunya sendiri. Dalam bahasa lain, halakam ru'um lam ya'rif qadrah. Binasalah orang-orang yang tidak kenal dengan kadar kapasitas pada dirinya. Sapa wong sing kenal karo awake biar kenal karo pangeran. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang yang kenal dengan dirinya, maka dia akan kenal dengan Tuhan. Kenalilah dirimu sendiri. Once ono awakmu dhewe. Aku iki wis dadi bocah apik apa urung? Sifat-sifatku itu sudah baik apa belum? Dari semua potensi baikku itu ada berapa persen? Potensi jahat yang ada pada diriku itu sudah terkendali apa belum? Apa aku isi gampang melayu? Apa aku wis gampang nuruti nafsuku sendiri? Utawa aku wis dadi bocah apik yang bisa menundukkan diriku sendiri? Itu yang kenal ya diriku sendiri. Ketika proses itu kalian lakukan terus menerus, maka kalian akan tahu siapa Tuhan. Ya dipikir ngono, manungsa iku ora ana wektune ngoreksi wong liya. Ya kan? Kalau orang itu menyibukkan dirinya untuk metani, untuk meneliti dirinya sendiri, habis sudah waktunya untuk digunakan mengkoreksi orang lain. Sehingga nek ana wong sing ngoreksi wong liya, kuwi wong kuwi sakjane ora ngoreksi awake dhewe. Iya. Sing luwih parah tidak bisa mengkoreksi dirinya sendiri, paling mudah, paling pinter nek kon koreksi wong liya. Gajah di pelupuk mata tidak nampak, kuman di seberang lautan cilik banget.
Lo umpan lo seberang lautan. Cuy. Senangnya beribahas. Ya. Kalau ada orang yang menyangka dia punya musuh yang lebih jahat dari dirinya sendiri, sungguh dia tidak kenal dengan diri. Ini cacah nolak sebenarnya mencari jati diri. Lalu ketemu borong, boleh ketemu borong. Burung, gua yang ya kok orang pondok itu saya sedang mencari jati diri. Lalu golek nanti, golek masa pagi orang ketemu, golek awak main Facebook orang ketemu. Anda mencari jati diri itu butuh membimbing, butuh pembimbing. Konliti awak itu saja nih aku sopo. Saya udah pikir dulu, perang-perangan aku sopo. Kenapa kok saya dilahirkan ke alam dunia ini? Untuk apa aku dilahirkan? Ngopo aku tidak kuliah yang ma'arifat? Ngopo aku tidak mondok yang ma'arifat? Bagaimana nanti perjalanan saya ketika selesai mondok? Teliti awakmu diri. Hisablah dirimu sendiri sebelum kau dihisab. Hasibu anfusaku qabla an tuhasabu. Dawuh Sayyidina Umar yang masyhur. Hisablah dirimu sendiri sebelum kau nanti dihisab. Qad faza man hasaba a'malahu abadan. Qad faza man hasaba a'malahu abadan. Nah, ini misalnya tahlil apa, tawasul apa, kon azan elek, ono yo ora mudenan. Ki sing arep unggul iki yo bocah. Ono yo pengine njaluk anak kiai terus iso ngerti. Modal orang tuh. Sing penting kan doa, Pak. Doa uslahul mukmin. Doa itu bentengnya, pedangnya orang mukmin. Walaupun saya modalnya cekak, tapi aku percaya dengan Gusti Allah ya. Santri itu nakal. Istiqomah itu kan, ya Allah, jika dia memang takdirnya untuk saya, maka dekatkanlah dan jadikan pilihan terbaik untuk saya. Tapi jika bukan, maka jauhkanlah dan jangan ada bahaya di antara keduanya. Itu tunggu istikharah. Santri nakal. Ya Allah, jika memang dia itu untuk saya dan sekarang belum bagus, saya mohon Engkau jadikan dia bagus terlebih dahulu, kemudian berikan lagi kepada saya. Kacau. Ini udah jadi sulus-sulus juga udah mikir. Orang ini gambaran, sopo. Di bawah temarangnya lentera, aku berada dalam penjara.
kabarkan kepada angin segala keluh kesah yang ada pada diri. Di manakah kau sekarang? Sebenarnya gawe. Cah saiki ra iso, ngono cah saiki ra iso. Tak jamin cah saiki ra iso. Nek cah biyen pinter. Orang-orang dulu itu lebih puitis karena dihadapkan dengan keadaan. Biyen ora ono HP. Ora ono HP. Satu-satu media itu hanya surat. Surat. Makanya yang paling ditunggu adalah ketika ada suara kring pos. Pak Pos berikan surat. Cambian situe surat atau kertas yang berwarna merah jambu dan baunya wangi. Cambian gitu. Saya kira gitu. Makanya saya kira sing iso puitis menira. Modelnya langsung nah. Kowe gelem karo aku ora? Ora gelem yo wis golek liyane yo. Ora sedite. Saya biar kalau sekolahnya beda jurusan, titip mengenai aja bahwa satu cari kertas tertulis I need you. Wah, canggih. Ada ilang. Wal maqalatul khamisata asyrata, makalah yang ke-15 an Abi Bakr As-Siddiq, riwayat saking Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala ing dalem nafsiri gawe Allah taala rupane dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Ayat dhaharul fasadu fil barri wal bahri dhaharus katon sudah nampak apa al fasadu kerusakan fil barri ing dalam daratan wal bahri lan ing dalam lautan. Terusannya itu bima kasabat ai sangat ya kurang aku bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Ya sithik-sithik ya ono sing diapal gitu jan ora apa-apa. Ora dawuh sapa Abu Bakar ayat Abu Bakar fi tafsir dalika ing dalem nafsir mungkon-mungkon ayat. Al-barru utawi maknane al-barru daratan, huwa ya al-barru iku al-lisan lisan. Wal bahru lan maknane segoro, huwa ya bahru iku al-qalb hati. Faida fasada memenalikane lamun rusak apa lisan bisa kelawan misuh masalah yang dalam umpamane bakat mongko nangis ngalaihi ing atase lisan apa an-nufusu pira-pira awak-awakan manusia. Ai al-ashkhas tegese pira-pira awak-awakan min bani Adam saking bani Adam. Saking keturunan Nabi Adam. Wa idza fasada dalam arikalane wis rusak apa al-qalbu ati oleh rusak biriya lawan riya masalah ing dalem pamane bakat mongko nangis nalaihi ing atase qalbi ing atase rusake qalbi sapa al malaikatu biro-biro kala malaikat. Ila den aturake oleh hikmatu utawi hikmate
Bi analisane dalam sak temene lisan iku wahidun suwiji iku tanbihun ngelingake lil abdi maring kawula fi annahu ing dalam sak temene kelakuan iku layan bagi ora sayujo, tidak seharusnya, tidak selayaknya apa ayat kalama yento guneman yento ngomong sapa al-abdu illa fima kejaba ing dalem perkara yuhimu kang mentingake sapa abdu hu ing ma wa fi khairin lan ing dalem perkara kang bagus. Wakilan den aturake apa li analisana kono sak temene lisan adzakir kang nyebut bikul lughatin lawan saben-saben lughat bahasa iku kana ana apa zikruhu nyebute lisan ikul mazkuri maring perkara kang disebut al-wahid kang suwiji wa huwa utawi wahid iku Allah Ta'ala. Wa kadzalika iku kaya mengkono lisan al-qalbu utawi ati bi khilafi nahwil aini lawan berbedane sepadane mripat wal udhuni lan kuping fa innahu mongko sak temene ain wal udhun iku ya ta'addadu terbilang ya terbilang itu banyak. Ila dinaturake li al hajatan rusatune hajat ila sam'i maring mrungu wal basar lan ningali iku aksaru luwih akeh minal hajati ketimbang hajat ilal kalami maring guneman intah wa inama syubbiha ana ing gustine den serupake apa qalbu hati bil bahri lawan segara disiddati ongkihi krana bangete jerone segara atau jerone ati waktu sa'ihi lan luase ati. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam tafsir ayat Dhahrul Fasad fil Barri wal Bahri mengatakan bahwa andai kata kalau lisan itu rusak, maka yang akan menangis adalah orang-orang yang berada di sekitarnya. Nek lisan itu rusak, lisan itu tidak terjaga, lisan itu tidak terkontrol, maka yang akan menerima efek itu adalah orang-orang yang berada di sekitarnya. Ashkhas akan menangis mereka. Nah, di tafsir awal Dhahrul Fasad fil Bahri, kerusakan itu muncul dikarenakan rusaknya lisan dan hati yang ada pada diri manusia. Jadi orang maknanya telah muncul kerusakan di daratan dan lautan dikarenakan perbuatan manusia. Jadi maknanya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar telah nampak kerusakan di lisan dan hati manusia. Sumber malapetaka itu adalah karena lisannya. Yang pertama itu karena lisannya. Maka berhati-hatilah dengan lisanmu. Al-lisan qalilul jirmi kathirul ismi. Lisan itu bentuknya kecil, tapi dosanya banyak. Qalilul jirmi kathirul ismi, itu al-lisan. Anda bisa mencapai, bisa memperoleh pahala yang banyak, bisa memperoleh derajat yang tinggi itu dengan modal lisan. Tapi juga Anda akan bisa memicu permasalahan, akan menjadi sumber masalah juga karena lisan.
Betapa banyak orang-orang yang mempunyai keinginan, mempunyai visi, mempunyai misi yang bagus, tapi tidak terlaksana dengan baik gara-gara lisan yang keluar dari mulutnya itu tidak sesuai dengan orang yang diajak bicara. Makanya hati-hati. Hati yang disakiti oleh lisan itu sulit untuk sembuh. Kalaulah badan terluka karena sayatan senjata tajam, dia akan mudah mengering. Tapi kalau hati yang terluka karena lisan, kapan diharapkan sembuhnya? Maka berhati-hatilah dengan lisan. Kowe iso nek ganjaran sing akeh mergo lisane, lisanmu mbokku maca Quran, lisanmu mbokku ngaji, lisanmu mbokku memberikan nasihat pada orang lain. Banyak hal yang bisa engkau lakukan dengan lisan yang engkau beri. Nek dinehi swara sing apik, sedekah swara nek wong liya. Kancane adane elek sampai mbok warai mergo sampean suarane apik. Kancane maca Quran elek sampean kandhani, sampean ngajari biar motornya bagus didengar oleh orang, itu enak. Maka lisanmu itu akan memberikan manfaat pada dirimu. Tapi kalau lisanmu itu tidak dikontrol oleh ilmumu, dia akan menjadi mogor. Gawean ini tukang rasani, tukang adu-adu, tukang misuh, tukang ngamuki wong. Iku sing arep bosok dhisik ning kuburan kuwi. Lisan. Begitu banyak permasalahan itu muncul hanya gara-gara keplesete lisan. Kelingan ora Ahok kepleset. Muni apa piye? Al-Maidah ayat piro le? Sing dadekne sak negara iki iso geger. Ini gara-gara apa? Cangkemnya. Ya. Gara-gara cangkemnya. Makanya kontrol cangkem. Wahai cangkem-cangkem, kontrol lah cangkem-cangkemmu. Cangkem kasar. Ya Allah. Lah kalau yang rusak hati, sing nangis malaikat, sedih malaikat, hatinya rusak. Mungkin bisa jadi lisannya manis, lisannya menyenangkan, lisannya mendamaikan, tapi hatinya elek. Ternyata di balik manisnya lisan tersembunyi keinginan-keinginan jahat yang dia sembunyikan dalam hati. Lalu sampai lisan digabung, lisan elek, atine yo elek bisa wassalam bisa buat laut oleh manusia. Karena itu orang-orang banyak sekali orang-orang yang kalau bicara itu manis, enak, di rumah enak, tapi bahkan justru itu menyimpan sesuatu. Wong iki arep nyilih duit, iki ora mesti ngamuk. Ya. Wah, nyeneng-nyeneng ngomong, wis muji-muji, ngelem-ngelem. Wis bae, lek ngelem iku berharap menyampaikan sesuatu. Ya. Tidak tulus juga ya. Surah konco sebaik dirimu. Aku itu wis matur nuwun tenan. Amate sing seangkatan sing orang yang benar-benar ngerti dengan teman itu hanya diri. Kok iso ngono iki? Bu aku diwarai cara. Amin. Amin.
Sesuk aku jaluk tuh. Aduh, kita ini diupayakan lisannya apik, atine yo apik. Mergo nek lisan elek kuwi sing loro ati akeh. Ngono lho. Sing loro ati akeh. Anda punya ide sebaik apapun, kalau lisanmu itu jelek, orang itu sudah menutup duluan kok. Wis tutup dhisik. Cangkem elek karangnya kita sudah tidak bisa menerima ide-ide bagus yang ada pada dirimu. Benar. Padahal hatimu itu baik, hatimu itu pengen memberikan satu hal yang itu nanti menjadikan perubahan dalam kehidupan orang. Hatimu apa ini? Tapi cangkemmu itu elek. Ini perlu ono jurusan departemen perbaikan cangkem. Kalau cangkem yang merusak kakanannya. Yo wong iku ya macam-macam, wong ya macam-macam. Ono sing cangkem elek tapi atine apik. Ono walikane ade apa cangkeme api tapi atine elek. Ana loro-lorone cangkeme api atine yo api. Ana sing baik cangkem maupun hati sama-sama jelek. Bisa milih sing ndi kan? Api sebenarnya kuncinya sebenarnya hati. Sebenarnya. Kalau hatimu itu benar-benar bening, benar-benar tulus, benar-benar ikhlas, apapun yang keluar dari mulutmu itu, entah itu kelihatannya kasar ataupun lembut, itu nanti akan bisa nembus ke hatinya orang lain. Tapi hatimu itu benar-benar sakjane. Saya ketemu dengan orang-orang yang secara fisik, secara dohir bahasanya kasar, bahasanya keras, bahasanya misuk, tapi tidak memberikan efek negatif pada diri saya. Aku gak loro. Kenapa? Dan bukan hanya saya sendiri, beberapa orang merasakan. Ternyata beliau itu betapapun mungkin yang keluar dari lisannya kasar, bila pun bisu, itu tidak sampai ke dalam hatinya. Artinya gak ngomong, artinya sakjane itu belas kasih. Tapi itu sebagai sebuah metode penyampaian yang mungkin dengan cara itu orang itu langsung bisa menerima. Nek kowe arep nganggo metode sing cangkeme kasar, kowe kudu gelem ndandani atimu dhisik sing kuwi mencorong nurnya, sehingga orang tidak akan mendapatkan efek negatif dari buruknya kualitas lisannya. Ngono. Ngarep milih sendiri. Iku jelasan jasa-jasa. Sing apik piye ya lisane diapiki, enggak usah. Kemudian hatinya juga diperbaiki, BAB. Karena sesuatu yang keluar dari hati, maka dia juga akan diterima oleh hati. Aku tulus sekali dengan apa yang aku sampaikan. Tulus sekali. Jangan bermain-main dengan hati. Hati-hatilah dengan hati. Hati itu
bentuknya kecil. Tapi kalau itu rusak, semua anggota tubuh akan rusak. Kalau itu baik, semua anggota tubuh akan baik. Itu adalah hati. Wal maqalah bisa ta'asyra makalah yang ke-16. Qala inna syahwata kila dan atawaki opo inna syahwata saat temune syahwat iku tasiru dadi ake apa syahwat al-muluka ing piro-piro raja. Iku tasiru dadi ake apa syahwat al-muluka ing piro-piro raja dadi ake abidan ing budak ing kawula. Wa ing nama monggo krana sak temene wong ahabba kang demen sapa man syai'an ing suwi-wiji fa wa mengutawi man iku abdu kawulane syai'. Man ahabba syai'an fa huwa abdu. Apa sing seneng karo apa wae dia akan menjadi budaknya sesuatu itu. Kowe seneng karo bocah ya kowe dikongkon apa wae mah. Tukoke pulsa Mas, tukoke es krim Mas, tukoke kowe klambi Mas, tukoke. Man ahabba syai'an fa huwa abdu. Dia akan senang dengan segala sesuatu, dia akan menjadi budaknya sesuatu itu. Itu tanda cinta, tanda senang. Dia akan rela melakukan apa saja atas apa yang dia cintai. Makanya nek jarene ngaku seneng, tapi kok ora gelem nglakoni apa wae sing diinginkan agar yang disenangi itu bahagia, maka pengakuannya itu ngabus. Sekolah ini. Kalau kau memang benar-benar cinta kepada, maka kamu harus bisa membuktikan betapa besar kecintaanmu kepada Koprol. Usah. Seneng. Derita tidak akan berarti karena dia berada di atas altar cinta. Dewi mau ngobrol dengan jengking, dengan wali. Orang dek seneng. Siapa saja yang suka pada segala sesuatu dia akan menjadi budaknya. Orientasinya dia akan meraih itu. Wasabru utawi sabar iku yasiru dadekake apa sabar abida ing kawula ing budak dadekake mulukan ing raja ratu. Liana ada karena sak temene kawula bisa beri lawan sabare kawula iku yen aku bakal merkoleh sapa abdun ma ing barang-barang yuridu kang ngersake kang karepake sapa abdun. Karena seorang budak, seorang hamba dengan kesabarannya dia akan memperoleh apa yang dia inginkan. Terus wae sabar diten. Selalu saja sudah dicuekin selama 1 tahun. Selalu saja setiap pagi dia akan mengirimkan SMS, sudah makan apa belum? Betul setahun itu atau 2 belas. Tapi dia tidak lekang, dia tidak patah arang, dia tidak patah semangat. Buah dari kesabarannya pada tahun ketiga dijawab wis. Monopol semua ngelakkan buah dari kesabaran. Lah nyontok kowe iki bangsa makomat kan angel banget. Nyontok sing bangsa ngene kan langsung mudeng. Nerangnya masalah makom sufi, makomat, muroko bangsa, jauh kan mudah-mudah.
Nek contohnya ini langsung, yo. Kelas-kelas apa ya? Kelas-kelas dulu ya. Wasabru kali sabar itu yasir dadaku sabar ala abdina yang kawula mulu kan rojo di anal ada pada saat mereka kawula itu bisa beri lawan sabare abdu itu yang aku bakal perkoleh sapa abdu maye bareng yuri tukang usaha sapa abdu ala tara nata ora ningali sira apa engkau tidak melihat ai ala yasilu ilmuka ana ta ora teko apa ilmumu apa ilmu ka ilmu sira ila Yusuf ila qissati sayyidina Yusuf tumeka mare kisah sayyidina Al-Karim ibnul Karim Yusuf sayyidina Yusuf As-Siddiqi Ibni Ya'qub putra jalere Nabi Ya'qub As-Saburi Ibni Ishaq Al-Halim Ibni Ibrahim Al-Khalil kan dadi kasih Allah Al-Awwah kan pengasih alaihim aku tetap ingatasi kabehane oleh Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Isa, Nabi Ibrahim assalamu utawi keselamatan. Wa Zulaikha Siti Zulaikha, tidaklah kalian berkaca atas kisahnya Nabi Yusuf dan Zulaikha. Baiklah monggo sak temene Zulaikha iku habat demen sapa Zulaikha sehingga Yusuf Sayyidina Yusuf nihayatul hubbi lawan katoke demen. Kalau sampeyan cinta mati. Wa huwa halil utawi Nabi Yusuf iku yasbiru sabar sapa Nabi Yusuf ala makriha ing atase makare Nabi Yusuf ing atase rekodayane Nabi Yusuf wa adzaitiha lan oleh nglarake Siti Zulaikha. Syahwat, keinginan, nafsu itu bisa menjadikan seorang raja menjadi budak. Kesabaran akan menjadikan seorang budak menjadi raja. Udah persis. Siti Zulaikha itu istrinya Perdana Menteri. Perdana Menteri. Nabi Yusuf itu diangkat di dalam anggota keluarganya Perdana Menteri. Siapa namanya? Coba sedang ini selang. Apa? Itfil Aziz. Perdana Menteri. Di dalam rumahnya Nabi Yusuf kuat orang mau kaya Andri. Wah, ini jatuhkan martabat Nabi Yusuf. Sehingga Siti Zulaikha itu tergoda. Misalnya nggak tahu. Siti Zulaikha itu putih, gulungnya putih, mau beli kopi kok. Karena contohnya kopi itu sadung, jadi sadung. Sampai suatu saat Siti Zulaikha itu tergoda nekat.
pengen berbuat jahat pada Nabi Yusuf. Cara wong lanang memperkosa. Nabi Yusuf tetap kekeh tidak mau, sehingga kemudian terjadi kejar-kejaran di dalam rumah, sehingga pada akhirnya berhasil meraih baju Nabi Yusuf dari belakang dan sobek. Nalika kuwi sing lanang teko roh. Tapi apa? Sudah balik wong wedok paling pinter nek kon ngakali kon ngapusi. Dia langsung paham dengan situasi. Merekayasa seolah-olah maka anak buah buruwe Nabi Yusuf itu yang ingin berbuat jahat pada Siti Zulaikha. Akhirnya wadul ning ngene bojone. Iki hukumane apa nek pembantu kok wani kaya ngene? Akhirnya di penjara. Bagi Nabi Yusuf penjara jauh lebih baik daripada di rumah. Sampai coba bayangin Siti Zulaikha wah putih. Kok coro sampai sih dari pelayan yang kono itu. Ayo, gini. Terus sampai ditawari, jalur nek iso. Potongan model 220 ini wis bayar. Dan jangan salah, Nabi Yusuf itu juga sempat tergoda, tapi belum sampai melaksanakan. Kemudian Allah memberikan peringatan seolah-olah ada bapaknya Nabi Yakub semenai peringatan. Akhirnya itu sejarahnya sikrun jami. Nek para nabi ning Gusti Allah itu enggak iso melakukan maksiat. Karena ditutup, pintu untuk melakukan kemaksiatan itu ditutup. Tapi walau zaman, pada perkembangan zaman, nanti pada akhirnya Nabi Yusuf itu juga menikah dengan Zulaikha. Dan ternyata setelah menikah Siti Zulaikha itu masih perawan. Bukan kisah tafsir Jalalain ada, di tafsir Munir itu sudah ada. Siti Zulaikha yang majikan, gara-gara nurutin nafsune dia jatuh derajatnya di tataran hamba. Karena perilaku Siti Zulaikha itu kemudian tersebar keluar sampai seanane ibu-ibu aparat negara itu udah krungu kabeh. Terus saiki sosialita. Wah, mosok bojone Perdana Menteri kok demeni karo babune. Lah Zulaikha yo ora trimo nek dijatuhke jenenge ae wis diundang kabeh enenge rombongan sosialita iki ae diundang ning omahe kabeh. Nabi Yusuf kon metu. Kon metu, sandang metu terperanah takjub dengan kegantengan Nabi Yusuf. Mahadha basyar. Iki udah menungso, iki malaikat. Saking guanteng sampai tanpa sadar mereka mengiris tangannya. Apa orang sadar? Ya sadar nek tangannya diiris, tapi kok nggak rasa-rasa karena sedang terpikat hatinya ke arah Nabi Yusuf. Gitu. Nabi Yusuf karena kesabarannya menahan godaan dari Siti Zulaikha, akhirnya bisa naik pangkat derajatnya, kemudian bisa jadi perdana menteri. Bisa. Nah ini orang yang mencintai akan sesuatu maka dia akan menjadi budaknya.
Orang yang mensabari atas segala sesuatu, maka dia akan mendapatkannya. Sabar wae. Ngaji itu sabar, mondok itu sabar. Terus gak paham balik meneh, terus gak paham balik meneh. Terus itu. Kowe maca pisan gak paham mbok tinggal, ya sak terus ora paham. Gitu loh. Butuh kesabaran. Kau nanti akan meraih apa yang kau cita-citakan dari buah kesabaran. Sabar atau sabar. Wayahe bedadi ra ya dadi. Wayahe wis ana wayahe. Berapa banyak orang-orang itu yang tidak berhasil menjadi baik hanya karena nafsu tergesa-gesa. Padahal al-ajal minasyaitan, terburu-buru itu dari perbuatan setan. Nah orang wayahe rabi ora usah kesus rabi, kowe kan mumetrok. Tapi nek saya rabi ya wis bayar. Orang kaya rasa mbok pikir sampai berjet iki ora dadi. Tapi nek Spanyol rasa mbok pikir ya ngono purun nggih dadi. Enggak kesuwen. Proses-prosesnya itu lalui saja dengan baik. Penuh kesabaran. Harus sabar. Kena. Kulo niku minimal standar kulo niku ya ayune kados Raisa. Ya ora apa-apa sing penting sabar. Nek ora ketemu nang donya ya engko ning akhirat. Jaga susu, apa-apa ini jaga susu. Nek orang kaya ini jaga susu. Orang jadi. Kudu karo matangnya buah yang dikarbi. Itu kan gak enak. Ya kan? Aja jadi buah karbitan kalian. Itu nanti gak enak. Ilmunya gaya. Makanya mondok itu butuh tulus zaman. Nah itu waktu yang panjang. Karena itu proses topol jadi biar bisa menjadi kupu-kupu. Entrong itu toposnya dan waktunya sudah nggak sebentar, waktunya lama. Kalau mondok itu hanya butuhnya menerima transferan informasi itu nggak perlu lama. Tapi ada sekian banyak hal yang harus Anda kelola dan itu dibutuhkan kesabaran. Tidak bisa diukur dengan 1-2 waktu. Nanti yang mengetahui itu adalah guru. Oh, ini saya mulai. Makanya santri biyen itu kalau diperintah guru nih gak wani mulai. Cah saiki guru nek kudu manut. Jadi anu nyuwun izin apa boyong lah kan makin siang durang aja. Jalan pamit saiki le pamit kawan bali. Jenura tak adeban ora. Ora nganggo romo. Iki jenenge jaluk kok maksa. Padahal kalian berapa tahun kalian itu berada di situ. Tiap hari diubah awakmu, diubah akhlakmu, dibersihkan hal-hal yang buruk. Ngono lho garek pamit itu ora duwe tata krama. Karena malah pamit diri ra karo wong tuane, tak seneni. Kowe kena arep pamit gawa bapakmu rene. Kowe ben rene lebu pondok iku karo sapa? Iya saiki gawa teh pamit. Ora adab meneh. Bukan pada saya, neng guru kono. Saya mengajari kue ini pamit itu carane.
Kok kowe dhisik terke bapak terke wong tuamu iso metu orang sono dhewe. Ada tahapan-tahapan yang harus Anda lakukan. Itu biar apa? Biar kowe kok netes njur. Biar Anda itu netes. Ojo sampai lulusan pondok iki padha karo bocah-bocah sing ora tau kenal pondok. Kenapa kalian harus diolah, diatur, ditata sedemikian rupa dengan jadwal-jadwal yang padat? Itu hanya dalam upaya nengkremi ben kowe ku ning omah iku iso netes. Kudu ana bedane wong sing tau mengenyam pendidikan di pesantren dengan orang-orang yang tidak pernah mengenyam itu. Nek butuh arep nyambut gawe, ora usah mondok. Langsung sekolahnya nang sekolah pekerjaan kono. Nek butuh golek duit, ora usah mondok. Tapi ada hal-hal yang jauh lebih esensial yang itu kalian nanti bisa dapatkan di dalamnya. Maka lalui prosesnya. Ya, dilakoni tenan yo ora sepele saja. Tidak semudah yang kau bayangkan. Halo. Mergo le mondok yo mergo ning krana kepepet. Bangane mondok, bangane ngekos larang sing pondok ae. Wis dadi yo ngono kuwi. Tidak ada himmatun aliyah, tidak ada keinginan yang tinggi. Tapi numpang mutok. Apa elek wis sampe zaman akhir sik ono wis gelem ya wis. Tapi masa batas ngono kuwi. Untuk memunculkan potensi terbaikmu, yaitu butuh proses yang lama dan harus dilalui dengan kesabaran. Sabar. Ojo susu, wayai. Wayai mulai yang. Wong ya wis kesel, ya wis ngatur bareng kopine ya wis entek kaya gitu. Kalau maqala isabi asbata Allah ta'ala wa khalfa'ah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Betul. Ya Rahman Right.